Ya baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, ya di Torcer Channel tentunya. Baik teman-teman, sahabat pioner dimanapun anda berada, ya terkait dengan KYC ya yang akan kita hadapi dalam sesi penambangan Pi Network ya. Jadi begini teman-teman, banyak kendala tentunya terkait dengan KYC yang sampai detik ini belum di-approve atau belum diterima KYC-nya begitu ya. Jadi saya mencari-cari informasi terkait dengan hal itu gitu ya. Jadi teman-teman begini, di sini saya dapatkan informasi yang diposting diteruskan ya oleh Muhammad Kamarudin SPDI dari grup Pi Network Lombok nih ya teman-teman ya. Jadi kata beliau itu, saya nggak tahu beliau dapat dari mana ya tentang wacana ini gitu ya. Tapi menurut saya agak masuk akal gitu ya. Dan ini mungkin bisa terjadi. Jadi begini teman-teman, jadi penyebab banyak pilot KYC yang belum lulus KYC itu dikarenakan sebagai validator, sebagian validator begitu ya, itu ada yang salah dalam membaca dan membandingkan foto wajah asli dengan foto wajah di identitas. Karena walaupun orang yang sama pasti, gambar akan sedikit berbeda. Misalkan ini kan sudah berjalan 3 tahun ya. Nah teman-teman ya, sudah berjalan 3 tahun dan mungkin perubahan wajah itu pasti terjadi di dalam setiap individu seseorang. Misalkan dulunya kurus, hitam ya kan, rambutnya panjang, kemudian sudah 3 tahun lamanya pada saat hari ini gitu ya, detik ini mungkin sudah berubah bentuk ya, wajahnya mungkin lebih putih ataupun lebih gemuk gitu kan. Nah jadi mungkin sebagian validator itu membacanya itu membandingkan foto wajah asli yang ada di KTP. Nah, karena walaupun orang yang sama pasti gambar akan sedikit berbeda teman-teman. Oleh karena itu, disinilah letak di mana validator itu kadang salah dalam menentukan kesamaan gambar. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, survei yang terjadi, tidak semua validator dapat memvalidasi dengan ketepatan 100%. Data identitas itu menjadi privasi core team teman-teman ya. Validator hanya membaca jenis ID, rekam wajah, gambar selfie plus gambar wajah di ID-nya teman-teman ya. Nah, harap bersabar karena sistem KYC masih terjadi bugs ya. Bukan untuk pioner Indonesia saja, semua pioner di seluruh dunia itu sama ya, selalu mendapatkan pop-up ataupun notifikasi undangan KYC walaupun sudah melakukan proses KYC dan tinggal menunggu divalidasi oleh validator ya. Jadi kemarin ada di komentar video saya itu ngomong gitu ya, Bang saya sudah KYC tapi kok ada pop-up nggak hilang-hilang gitu, diklik masih muncul lagi, diklik muncul lagi. Nah mungkin seperti itu karena adanya bugs, masih banyak bugnya teman-teman. Kemudian sistem KYC Pi Network itu ada 2 proses. Yang pertama teman-teman yaitu by system ya. Nah by system ini itu verifikasi yang dilakukan otomatis oleh AI ya, atau sejenis kecerdasan intelijen gitu ya, kecerdasan robot manusia gitu, yang disinkronkan dengan ID dan input data manual. Apabila ada kesalahan di input data manual yang tidak sesuai ID, seperti nama yang salah input gitu ya, baik di bagian awal, tengah maupun di akhir, juga kurang lengkapnya input alamat sesuai identitas. Contoh, di KTP ada dicantumkan RT ataupun RW dusun, tetapi yang diinput hanya dusunnya saja atau desanya saja, maka proses verifikasinya lama. Kemungkinan juga tertolak. Hal tersebut karena belum lolos dalam proses pertama pemeriksaan AI. Dan yang kedua yaitu by validator teman-teman. Hal ini diverifikasi langsung oleh manusia dan biasanya proses ini sangat cepat karena ketika sudah lolos di verifikasi AI, maka validator rata-rata pasti akan mengeklik yes setiap pioner yang KYC apabila video livenses ya, liveness gitu ya, dan foto ID-nya memiliki kesamaan. Demikian pengalaman pribadi saya dalam membantu referral saya KYC. Rata-rata yang datanya akurat di kisaran 3 sampai 5 menit sudah lolos KYC 100%. Itu kata beliau yang diposting dalam grup Pi Network Lombok ini, yaitu dari Firman Sah ini teman-teman. Nah itu dia teman-teman, jadi banyak kendala tentang KYC, bukan kendala pada ini ya, pada memang saat ini memang terjadi permasalahan sedemikian, termasuk masalah masih banyak bugs, kemudian masalah sebagai validator yang
kurang memahami gitu ya. Jadi itu banyak sekali kendala yang harus kita pelajari tentunya. Sebagian daripada kita ya harus kita pelajari di situ. Jadi pesan saya kepada teman-teman yang sudah KYC yang belum di approve gitu ya sampai detik ini, teman-teman harap bersabar saja, nanti akan diselesaikan permasalahan ini. Saya yakin nanti kalau sudah sering teman-teman membaca informasi gitu ya, nanti semuanya akan berjalan dengan lancar, dengan sendirinya pasti banyak yang tahu. Jadi itu teman-teman ya informasinya terkait dengan KYC yang belum di approve. Memang permasalahan-permasalahan itu yang harus kita ketahui di sini teman-teman ya. Ya, begitu teman-teman ya, terkait dengan informasi masalah KYC yang belum di-approve. Oke teman-teman, selamat siang teman-teman, selamat menambang ya. Jangan lupa klik tanda petir setiap saat, bukan setiap saat, setiap 24 jam sekali maksudnya teman-teman ya. Oke, bersama Turtle Channel mengabarkan. Salam sukses buat Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.